Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita bakal masuk ke materi baru kita, yaitu link list ganda. Ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya ya, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman belum pelajarin materi link list yang sebelumnya, coba dipelajari dulu, baru masuk ke materi ini. Soalnya nanti di materi ini bakal banyak pengembangan dari link list sebelumnya, gitu ya, teman-teman. Jadi, silahkan skip dulu video ini dan kembali ke materi sebelumnya kalau belum paham yang sebelumnya. Kalau sudah, oke, kita bakal lanjut ke materi kita. Sebelum kita mulai, aku mau kasih ini dulu. It always seems impossible until it's done. Jadi, teman-teman jangan pernah pikir ini impossible untuk teman-teman pelajarin sebelum teman-teman selesai. Aku pikir semuanya dari teman-teman pasti bakal mikir, oh ini sulit ya, ini itu sulit. Padahal kalau teman-teman udah lewatin, ternyata nggak sesulit itu. Jadi, silahkan selesaikan ini dan coba lihat apakah sesulit itu. Agenda kita hari ini ada 4. Yang pertama yaitu kita pelajarin sisip depan untuk link list ganda ya. Sisip belakang, sisip tengah, dan hapus note. Ini semuanya empat-empatnya itu tentang link list ganda. Gitu. Sebelum kita masuk, aku mau ini dulu, perkenalin dulu hal-hal penting yang perlu teman-teman ingat. Ini juga udah dijelasin di materi sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya sama step teman-teman masing-masing. Di sini ada node. Node itu kan ini ya, satuan elemen dari list. Nah, elemen ini punya value dan punya alamat. Nah, di sini bedanya kalau untuk link list ganda ada dua, yaitu next dan previous. Mungkin kalau di modul atau di tempat lain tulisnya itu kiri dan kanan. Previous itu kiri, next itu kanan. Gitu ya. Ini merupakan bagian dari node kita. Kalau di strukturnya kita bakal tulis gini. Ini sebelah kanan kelihatan nggak ya codingannya? Di struct node nih, misal. Terus ininya integer info, ini nilainya atau value-nya, value yang bakal kita simpan ya. Terus ada type ptr, ini dari pointernya. Pointernya itu ada next dan previous. Next itu kanan, previous itu kiri. Jangan lupa. Dan kita juga ada bakal first node dan last node. Nah, kalau di sini di codingan aku tulisnya first and last aja ya. Nggak bisa beginning and end itu nggak bisa. Soalnya di end-nya itu ada variabel yang nggak bisa aku pakai. Gitu. Jadi aku pakainya first and last. Mungkin di modul bisa aja tulis awal dan akhir. Gitu. Ya itu nggak masalah ya teman-teman kalau beda. Tinggal disesuaikan aja. Di first ini itu node yang lokasinya ada di paling kiri list gitu. Nah kalau yang last itu baliknya, dia ada di paling kanan. Gitu ya. Nanti buat lebih paham lagi, buat detailnya kita bakal ketemu langsung kok. Jadi nanti kita bakal paham lagi. Selanjutnya, teman-teman, ada kondisi yang namanya null. Nah, kondisi null ini ketika kita pertama kali buat gitu. Atau ketika kondisi pointer kita null, dia itu nggak ada. Nah, kalau simbolnya kayak gini ya. Nanti jangan heran kalau ketemu simbol-simbol kayak gini, berarti dia isinya null. Gitu ya, teman-teman ya. Selanjutnya ada next sign. Si next sign ini itu ya sesuai tandanya. Dia itu ke arah kanan dan itu dia mengarah ke next. Pointernya menunjuk kemana gitu. Previous sign juga kayak gitu. Dia menunjuk atau mereferensi ke node sebelumnya atau node yang ref gitu. Itu aja untuk hal-hal penting yang perlu teman-teman ingat. Mungkin nanti banyak hal penting yang tersirat. Jadi diperhatiin aja. Sekarang kita masuk ke materi pertama kita, sisip depan. Nah, sisip depan ini merupakan penyimpanan yang nggak peduli sama nilainya. Sebenarnya dia itu masukin nilai yang baru langsung di depan. Jadi mau nilainya itu lebih besar daripada yang sebelumnya atau mau lebih kecil, selalu di depan. Jadi dia lebih peduli sama posisinya. Atau lebih di depan itu maksudnya paling kiri ya. Nah, kita asumsiin kalau kita tuh punya sebuah list yang isinya ada dua node. Nah, node yang itu ada 15 dan ada 20 ya nilainya. Selanjutnya, kita bakal inputin node baru yang nilainya itu 5.
atau inputannya kita bakal kasih 5. Ini yang bakal dijalani sama codingan kita. Pertama kali, ini cara singkat kayak gini ya. Codingan kita bikin kosong, not kosong nih di paling bawah, kita buat list baru, dikosongin. Terus kita isi sisip depan 20. Nah, dia masuk nih ke sini. First and last. Oke. Ini guys. Nah, udah balik. Nah, sisip depan 20. Pertama kali kita bakal masuk ke sini. Codingan yang lain di ini aja. Dibiarkan saja kita masuk ke sisip depan. Di sini kita bakal alokasiin dulu ini ya, tempatnya. Terus ketika list empty, dia masih kosong nih. Nah, last sama new-nya dia ini kan last nih, last sama dengan new node. Terus nanti di bawah first-nya juga new node gitu. Jadi makanya di sini di atas tulis ada first and last. Itu di 20 karena dia node pertama kita. Node yang diinputin setelah buat list baru. Nah, makanya ada 2. Terus setelah itu dia bakal masukin baru nih 15. Loh, tiba-tiba kayak gini ya, ada di depan. Gimana dia bekerja? Kita bakal cari tahu di selanjutnya. Di sini, step pertama, kita bakal masukin nilai baru yang di depan 5 ya. Nah, di sini, biar lebih paham aja. Aku udah masukin 2 yang tadi, 15 sama 20. Sekarang kita mau masukin yang 5. Step pertama, buat node baru, ya jelas. Di tadi ya, di sini nih. Di sini buat node baru, new node namanya. Nah, terus new node dikasih infonya diisi dengan new info atau si nilai 5 ini, si integer 5. Gitu. Terus habis itu isi nilai previous dan next-nya dari si node baru, nih si new node, diisi nilainya itu 0. Diisi 0 ya. Nah, ini dia. Ada 0-nya ya. Ini value-nya 0. Ini sama ini. 0. Terus habis itu kalau udah step ketiga referensiin next dari new node, si next-nya. Kan dia bukan ini nih, dia nggak masuk sini kan. Dia masuk ke sini nih, ke else-nya. Terus kita referensiin ini bisa dibalik. Jadi, nah, gini sama aja kayak ini. Jadi mau dibalik juga nggak apa-apa. Si new node next-nya, si ini ya, di bagian sininya nih, kita referensiin ke first, ke si first nih, ke first node. Terus habis itu si first node bagian previous-nya kita referensiin ke new node. Nah, itu di step keempat nih harusnya. Nah, gini nih. Jadi tadi step 3 itu referensiin next dari new node ke first. Terus step keempat referensiin previous dari new node. Oh, previous dari first ke new node. Salah lagi. Gitu ya. Jangan ini ya. Jangan ketukar-tukar ya. Maksudnya jangan si first preview ditulis lagi first lagi. Jangan. Si first preview dikasih new node. Tapi si new node next dikasih first. Gitu. Nah, ini penulisannya bisa aja dibalik. Bisa gini. Jadi step 4 sama step 3 itu bisa ditukar-tukar atau reversible. Itu boleh. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Nah, step kelimanya geser si first ke new node. Nah, ini dia. Si first kita ganti referensinya ke new node. Jadi tadinya si first-nya itu ada di 15 ya. Sekarang si first-nya ada di 5. Nah, 15 di sini first-nya. Sekarang ada di 5, digeser. Udah. Untuk yang sisi depan kayak gitu. Simple kan? Ya, codingannya emang kayak gini. Simple dan nggak banyak. Dikit. Kita bakal lanjut nih, teman-teman. Ke yang selanjutnya, agenda kita yang kedua, yaitu sisi belakang. Sisi belakang ini nggak jauh beda sama sisi depan. Dia itu cuma letaknya aja yang beda. Kalau sisi depan, adanya di depan. Kalau sisi belakang, ya adanya di belakang. Nah, sisi belakang itu pakainya yang last tadi. Oke, kita ganti codingan kita. Sekarang sisi belakang. Oke, di sini. Kita asumsiin hal yang sama. Kita punya satu list dengan 2 node, yaitu isinya ada 15 dan 20. Nah, selanjutnya, itu bakal kita inputin node baru yang nilainya 5. Sama kayak tadi ya, ini
kondisi awalnya tuh kayak gini. Codingan kita bakal bikin list kosong. Terus listnya diisi sama nilai 20 nih. 20. Habis itu kalau udah diisi, kita isi lagi tambah. Kita sitip lagi di belakang 15. Nah, sekarang 15-nya ada di belakang, nggak di depan. Loh, gimana caranya? Oke, kita bakal cari tahu dengan kita menyisipkan angka baru, yaitu angka 5. Pertama, step pertama itu buat note baru kan? Ya, di sini kita buat note baru, new note namanya, dan dialokasiin ya. Udah dialokasiin memorinya sesuai sama nilai dari struct note, ukurannya. Terus habis itu, yang kedua, kita isi nilai previousnya nih, sama next-nya, 0. Sama ya, new note, next, dan new note previousnya diisi 0. Oke. Setelah itu, step ketiga, kita referensiin next dari last node. Next ya, next dari last node itu ke new node. Nah, setelah itu, step keempat, referensiin previous dari new node ke last node. Nah, ini sama ya, ini tuh bisa dibolak-balik, gitu. Nah, bedanya sama yang tadi, yang si first itu ya pakainya first, dan ininya previous, dan itu dibalik-balik aja. Itu sesuaikan aja, tapi jangan sampai ketukar-tukar. Nah, ini diperhatiin ya. Kalau di sini sisi belakang pakainya last next diisi new node dan new node previous diisi last. Gitu guys. Kita next ke step selanjutnya yaitu step 5. Geser last node ke new node-nya. Nah, sini si last node-nya digeser ke new node. Oke. Step kita udah selesai. Untuk yang sisi belakang. Cepet bukan? Nah, itu ya sama, cuma tinggal ditukar-tukar aja untuk yang sisip depan dan sisip belakang. Sekarang kita bakal masuk ke sisip tengah. Nah, proses ini yang agak tricky teman-teman. Proses ini peduli terhadap nilai masukan dan itu perlu sisip depan dan sisip belakang biar dia lebih fleksibel. Soalnya kalau yang ada di ini ya, yang ada di modul itu kalau teman-teman coba masukin aja inputan yang lebih besar daripada nilai yang sebelumnya. Itu bakal agak ya ada sedikit masalah. Coba cari sendiri masalahnya kayak gimana, itu bakal terjadi error di sana. Makanya aku di sini bakal kenalin algoritma yang mungkin lebih baik daripada yang ada di modul ya teman-teman. Jadi agak sedikit panjang memang, cuma ini sangat-sangat meminimalisir adanya error. Yang errornya kadang nggak kelihatan, gitu. Cuma ya agak panjang dan nanti aku jelasin. Sekarang kita bakal masuk ke asumsi kita lagi. Di sini kita asumsiin kita punya dua node. Nah, node-nya itu sekarang nggak 15 sama 20 ya. Sekarang kita node-nya itu 5 dan 20. Nah, nanti inputannya baru kita isiin 15. Ini seharusnya 15 inputannya. Gitu. Nah, inputannya kita bakal isi 15. Pertama, kondisi awalnya bakal kayak gini nih. Dibikinin list baru, terus diisi baru nih nilainya, nih paling bawah nih. Sisip di antara ya. Bisa aja sisip tengah, tapi aku tulisnya di antara di sini. Dibuat masuk first, ini first ya, ada tipenya. First dan lastnya itu 20 pertama, terus habis itu masukin yang 5. Nah, karena dia lebih kecil dari 20, jadi dia di depan. Gitu. Nah, untuk yang 15 gimana? Oke, kita bakal masuk yang ke 15. Step pertamanya sama, buat node baru, terus ini kita codingannya ke atas. Di sini ya, buat node baru, terus isi nulnya masih sama, lewat. Nah, isi previous dan next-nya itu diisi 0, terus infonya ya value-nya diisi sama value yang parameternya ya, yang dikirimin, terus dia kosong nggak? Nggak, dia nggak kosong, udah ada. Nah, sekarang step ketiga. Cari node dengan nilai yang lebih besar daripada new node. Nah, kita pakainya cari yang lebih besar ya, nggak lebih kecil. Cari yang lebih besar.
Tapi sebelum itu di codingan aku nambahin biar lebih cepet nih prosesnya, biar lebih baik ya. Kalau new infonya, kalau inputan barunya lebih kecil atau sama dengan dari first info atau first node ya, dia bakal taruh depan atau kita bakal pakai sisip depan kalau new info lebih kecil daripada first node. Nah, sedangkan kalau new infonya atau inputan kita lebih besar daripada last node atau last info, nah si node baru ini kita taruh di belakang gitu. Ini kita pakai sisip belakang. Nah, ini kenapa aku bilang tadi kita butuh sisip depan dan sisip belakang di sini buat naruh si dua inputan ini. Nah, sekarang kita bakal masuk gimana caranya kita sisipin. Wah, ini agak over ya. Sorry nih, agak over nih. Kita enter dulu. Oke, gini. Kalau dia nggak lebih kecil daripada first dan dia nggak lebih besar daripada last-nya, berarti dia di tengah-tengah. Logikanya gitu, gitu kan? Kalau dia nggak lebih kecil sama dengan yang ada di depan, dan dia nggak lebih besar sama dengan yang ada di belakang, berarti dia ada di tengah-tengah antara depan dan belakang. Nah, sekarang kita bakal masuk gimana cara kita cari posisi yang tepat. Kita butuh variabel yang namanya helper. Nah, helper ini kita pertama-tama tak isi dengan nilai si first. Kita nanti bakal ini ya, bakal lompat-lompat satu-satu dari yang paling kiri sampai nemu tempat yang pas gitu. Kebetulan di sini tempatnya langsung ketemu nih harusnya. Ketika helper next-nya, ini si helper ya, si helper nih, helper next-nya kan ini nih, next-nya berarti kan ada di last nih. Helper next itu nggak sama dengan 0. Nah, dia nggak sama dengan 0 kan. Ada nih. Terus dicek lagi. Dicek lagi di sini. New infonya, berarti inputan kita 15, lebih besar daripada helper next info nggak? Helper next info berarti 15. Tadi si last ya. Last infonya 20. Nggak lebih besar. Nah, berarti while-nya nggak jalan. While-nya berhenti. Udah, dia nggak jalan. Nah, dia bakal langsung lompat ke sini. Berarti sekarang new node previous-nya udah ketemu nih. Kita udah ketemu tempatnya. Sekarang new node previous-nya ini bisa ditukar ya. Ini tuh bisa ditukar gitu. Nggak masalah. New node, kalau di sini kita ituin new node next-nya dulu. Kalau di ilustrasi ya, per tempat. New node next-nya kita isi helper next. Helper next itu berarti si last ini. Tapi nggak serta-merta selalu di last ya. Kalau misalkan last yang ada di belakang sini terus ketemunya di sini ya berarti dia nggak di last dong. Nah, kita pakainya helper next. Ini. Helper next. Kita isi di new node next-nya. Terus si node preview-nya ya kita isi dengan nilai si helper. Si ini ya, si posisi si helpernya itu ada di mana? Location-nya ya. Ini tadi aku bilang nilai-nilai itu ada yang location ya, maksudnya. Location si helper itu ada di mana. Terus sekarang si helper next preview-nya, si helper next preview-nya, si ini nih, yang kecil ini harus dipindah. Harus dipindah ke sini. Diarahin ke new node. Kenapa gitu? Soalnya nanti kalau misalkan ininya dipindahkan new node duluan, kita nggak bisa ngereferensiin si ini ya, si 20 ini atau si tempat yang pas. Kita perlu pakai yang dari new node berarti. Itu ya teman-teman bisa pakai itu, silakan. Bebas mau pakai yang mana. Cuman berarti codingannya nggak sama kayak yang aku tunjukin ya. Codingannya bakal agak berubah sedikit gitu. Kalau yang di sini pertama kita pindahin dulu helper next previous-nya atau si ini ya. Tempat yang diantaranya ini kita pindahin ke situ dulu, ke new node. Terus habis itu si helper next-nya, ini si dia nih, kita pindah juga ke sini. Kita arahin ke sini juga sekarang. Nah, gitu. Itu helper next sama dengan new node. Udah, ini posisinya ya. Jadi maksudnya ini posisinya. Ini semua posisinya. Kita cek lagi,
apakah si new info ini lebih besar dari lat info nggak? Enggak. 15 nggak lebih besar dari 20. Jadi kilas tetap ada di 20. Gitu ya. Dan kita bakal lihat jadinya kayak gimana. Jadi kayak gini. Nah, ini udah selesai kita. Si titik tengah udah selesai. Nah, gimana? Nggak begitu sulit kan? Ini aku harap teman-teman bisa nangkep ya. Kalau kecepatan, silahkan teman-teman uh, playbacknya dikurangin jadi 0,75 atau kalau kurang cepat ya tambahin jadi 1,25 mungkin. Atau kalau masih belum paham, diulang lagi aja. Soalnya setelah ini kita bakal masuk ke materi terakhir kita, ke hapus note. Nah, gitu. Oke, kita masuk ke hapus note nih. Di hapus note ini kita bakal belajar ya gimana caranya buat ngapus suatu note berdasar dari lokasinya. Nah, kita cari nilainya dulu. Kalau si hapus note ini, kita bakal cari mana note pertama yang nilainya sesuai sama yang kita masukin. Gitu ya. Nah, di sini teman-teman perlu sedikit teliti nih, teman-teman. Buat yang hapus note dari list ini. Soalnya, kalau nggak teliti nanti referensinya hancur semua. Dan kalau udah hancur ya udah sulit untuk beresinnya lagi. Jadi perhatiin dari awal. Pertama-tama, kita asumsiin lagi. Kita asumsiin kalau kita punya list yang punya 3 node, yaitu node 5, 15, dan 20. Selanjutnya, kita bakal hapus secara berurutan node bernilai 15 dulu, terus selanjutnya 20, baru habis itu 5. Oke, di sini kondisi awalnya seperti yang sudah dijelasin tadi. Kalau kita udah punya ada 3 node ya. Ada node yang pertama itu ada 5, ada 15, dan ada 20. Yang pertama kita hapus itu ada 15. Kita hapus nilai 15. Nah, kita bakal cari si node yang nilainya 15 dulu. Kita bakal cari nih. Ini harusnya, aduh, kenapa ada nol di sini? Nah, harusnya dia nggak. Pertama-tama kita cari dulu si node dengan nilai 15 ya teman-teman ya. Tapi kita butuh helper dulu di sini. Ya, selalu sih kita butuh helper untuk yang dihapus ya. Kita tentuin dulu dari paling atas nih. Dia first-nya 0 atau enggak. Kalau first-nya 0, otomatis listnya masih kosong. Nah, ini salah satu bentuk error handling gitu. Teman-teman bisa masukin ini atau enggak? Kalau enggak ya berarti bisa aja kemungkinan error. Kalau listnya masih kosong tapi maksain ngapus ya nanti blank error. Nah, silakan nambahin kalau mau, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kita cek lagi si first-nya. Nilai dari first, nilainya ya, si infonya ini. Itu sama kayak del i nggak? Ini parameter yang kita masukin ya, si 15 nih. Dia nilainya 15 nggak? Nah, kalau 15 ya kita delete. Nah, delete-nya ini algoritma untuk delete di awal atau delete di depan gitu. Ini aku masukin semua barengan ya. Karena kalau di modul dipisah-pisah. Di sini aku tulis aja barengan di satu tempat. Ini delete di awal list. Kayak gini codingannya. Ternyata si info kita, ini first info kita itu 5. Berarti nggak sama dengan 15 dong. Nggak masuk. Ini di skip sama codingan kita. Selanjutnya kita cek lagi last infonya sama dengan del ini. Ini berarti 15 ya tadi ya. Nah, 20 nggak sama dengan 15 kan? Nah, ini juga kita skip. Nah, yang ini tuh hapus dari belakang. Gitu. Kita skip karena nggak dijalanin sama codingan kita. Nah, sekarang kita bakal masuk ke sini. Ini yang bakal dijalanin. Kita butuh suatu variabel yang namanya helper. Helper ini tipe datanya pointer ya, type pointer. Ya, si dari node ini, dari atas nih, yang struct node. Sama kayak first and last dia, tipe datanya. Cuma dipakai buat nyimpan data sementara aja. Si helper nih, kita balik lagi. Si helper diisi dengan nilai first. Pertama-tama,
Kita taruh di sini helper sama dengan first. Terus habis itu kita cari dia ada di mana. Kita pakai cara nyarinya gini. Kita cek helper next infonya, helper, aduh, kalau dia pindah halaman gitu. Kita cek nih, helper, si helper ini next, si nextnya, infonya di sini berarti. Nextnya info di sini. Sama dengan daily. Tidak sama dengan daily atau enggak? Nah, karena dia sama dengan, ya, berarti nilainya false. Kalau false, udah false, terus ada n di sini, yang ini nggak usah dicek. Soalnya udah pasti berhenti di sini. Tapi kita cek dulu, biar mastiin aja ya, buat kita ya. Tapi codingan harusnya nggak jalanin. Helper next tidak sama dengan null atau enggak? Nah, helper next-nya nggak null. Helper next-nya ada. Di sini true, tapi di sini false. Karena di sini false, yang ini nggak dijalanin. Dia jalanin langsung ke sini nih. Dia langsung jalanin ke sininya nih. Yang ini nggak jalanin tadi ya, yang 1, 2, 3 ini nggak jalanin. Dia langsung masukin si nilai del dari del ini, alat bantu yang kedua ya, variabel bantu yang kedua, diisi dengan nilai helper next. Berarti sekarang di sini si del itu ada di 15 gitu. Nah, kalau delnya 0, berarti list nggak ditemuin. Nah, di sini delnya nggak sama dengan 0, berarti dia nggak masuk ke sini. Si if-nya dilewatin. Kita bakal masuk ke else di sini. Sekarang kita bakal coba lihat apa yang kayak gimana prosesnya. Nah, prosesnya gini. Si helper next-nya helper next-nya itu langsung mengarah ke del next. Si del next ini berarti si 15 ya tadi ya. Si note 15, si helpernya nggak mengarah ke 15 lagi, tapi langsung lompat ke si next-nya dari 15. Berarti next dari 15 kan yang ini yang 20. Berarti si 5 langsung mereferensi next-nya ke 20 ini. Gitu. Nah, terus habis itu si helper next nih, helper next ya, helper next preview yang ini nih, yang ini dilempar ke sini ke helper. Jadi sekarang dia mereferensi ke helper. Gitu. Jadi bentuknya kalau dari ilustrasi kita bakal ketemu kayak gini. Nah, si helper next-nya mereferensi kelas ke 20, nilai 20, dan si yang 20 ini, note 20, previews-nya mengarah ke yang nilai 5. Gitu. Nah, si del ini masih mereferensi kedua-duanya. Nggak perlu dilepas, kita langsung buang aja. Kita langsung bebaskan si del ini, dibuang, dan dia bakal jadi kayak gini. Gitu. Kita bebasin si note delete. Udah di free, udah dikosongin, udah nggak ada sekarang, dan jadinya ya udah gini, first sama last-nya kayak gitu hasilnya. Nah, di sini aku coba ya, di antara di sini kita ini dulu, kita ini nggak usah, kita cetak listnya dulu, cetak list, terus cout misal, /n setelah dihapus /n. Oke, kita bakal coba jalanin, dia bakal kayak gimana. Nah, gitu teman-teman. Nah, di sini sebelum dihapus tuh ada 5, 15, 20. Ini bisa gedein nggak ya? Oh, ini. Ini ada 5. Banget. Ini ada 5, 15, sama 20. Nah, setelah dihapus, 15-nya hilang. Sekarang cuma 5 sama 20. Gitu, teman-teman. Nah, karena udah sampai di sini, materinya udah selesai. Gitu. Kalau ada pertanyaan, silahkan langsung taruh di komentar. Dan atau bisa juga langsung hubungi aku aja. Gitu ya, teman-teman. Terima kasih buat perhatiannya. Dan lagi, kalau kamu punya pertanyaan, taruh di kolom komentar. Terima kasih.